Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala afdali rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini marilah kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang tidak putus-putusnya memberikan karunia-Nya kepada kita, bahkan kepada seluruh hamba, seluruh manusia, seluruh makhluk. Walaupun kita hamba manusia, bahkan makhluk yang lain, banyak kesalahannya, kurang syukurnya, suka melanggar perintahnya atau larangannya, dan melalaikan kewajibannya. Tapi begitu pun Allah tetap memperlakukan kita dengan karunia-Nya yang tidak terhingga. Dan ini salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Sebab bila Allah memperlakukan manusia dengan sifat keadilannya, maka tidak akan ada yang mampu kita hidup di dunia ini. Bila Allah memperlakukan kita dengan keadilannya, tidak patut dan tidak pantas kita meminum air walau setetes saja. Tidak patut kita menghirup udara. Bahkan kata kasarnya, tidak patut kita tinggal di dunia Allah ini. Bila Allah bermuamalah dengan kita, ya, lewat sifat adilnya. Tapi Allah memperlakukan kita dengan sifat Zu fadlin azim, dengan karunia-Nya yang luas, ya. Seingkar apapun seorang hamba di dunia ini, tetap dia bisa makan, dia bisa tetap hidup, dia bisa tetap menyambung hayatnya. Karena Allah, seperti kita sebut tadi, bermuamalah dengan kita lewat sifat Zu fadlin azim, lewat sifat karunia-Nya yang luas. Maka dalam Quran banyak Allah sebutkan innallaha ladzu fadlin atau dzu fadlin 'alan nas walakinnan nasa aktsaruhum la yashkurun. Allah itu mempunyai karunia yang luas terhadap manusia, walau manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Tapi tetap mereka yang tidak bersyukur, karunia Allah itu tidak putus kepada mereka. Karena itu ini perlu kita sadari bahwa Allah itu bermuamalah dengan kita lewat sifat karunia-Nya yang luas, bukan dengan keadilannya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah perjalanan seorang hamba pada hari kiamat sudah kita selesaikan sekilas di bab Yaumul Hisab, itu hari perhitungan, di mana setelah kita sampai di padang mahsyar dan semua
kita mendapatkan kitab atau catatan-catatan kebaikan dan keburukannya masing-masing yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Insyiqaq. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya, dan ada juga yang menerimanya dengan tangan kirinya. Bahkan di ayat lain disebutkan wara'a zahri, itu dari belakangnya. Dan sudah kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi ada mengatakan, man nuqisha, barang siapa yang diteliti catatan-catatannya, maka dia tidak akan selamat. Ya, dia tidak akan selamat. Kemudian kita bilang, ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah Allah berkata dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihitung dengan penghitungan yang mudah. Kenapa engkau katakan barang siapa yang diteliti catatannya maka dia akan binasa? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ini adalah hari Arab. Nah, ini hanya sekedar pemaparan saja, di mana semua catatan-catatan itu dibacakan kepada kita dan kita disuruh mengakuinya. Disuruh mengakuinya. Dan ketika dosa-dosa kecil dibacakan satu persatu kepada kita, semua kita saat itu, kata Nabi, mengatakan, i'taraftu, betul ya Allah, betul, aku lakukan itu, aku lakukan itu. Ini masih dosa kecil, dibacakan satu persatu oleh Allah, dan semua kita mengakuinya. Ketika dosa-dosa kecil itu sudah selesai dibacakan dan kita pun merasa tidak akan selamat lagi dengan catatan yang lengkap itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menunjukkan karunia yang luas. Dan Allah mengatakan bahwa, ya ibadallah, ini telah kuampuni dan telah kututupi. Pada saat itu, ketika kita mendengar bahwa Allah telah memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kecil kita, maka seorang hamba, kata Nabi SAW, bagaimana dengan dosa-dosa besarku ya Allah? Bagaimana dengan dosa-dosa besarku? Karena begitu dibacakan satu persatu dosa-dosa kecil itu dan kita mengakuinya, ya, dan muncul rasa takut yang luar biasa. Kita menduga kita pasti akan masuk neraka. Maka saat itu Allah mengatakan, faqad satartuka, bahwa ini telah kuampuni. Nah, pergilah ke surga, kata Allah. Saat Allah mengatakan dosa kecil itu sudah diampuni dan menyuruh kita pergi ke surga, maka pada saat itu manusia mengatakan, ya Allah, bagaimana dengan dosa besarku? Dia bilang, jadi kalau sudah dosa kecilku ini dimaafkan kemudian mendapat surga, bagaimana dengan dosa besarku? Artinya dia berkeinginan kalau dosa kecil saya seperti itu keadaannya, mana balasannya dimasukkan ke dalam surga. Tentu kalau dosa besar diampuni oleh Allah, maka lebih apa? Akan lebih tinggi derajatnya. Jadi di situ saat orang mengatakan, ya, saking bahagianya, saking senangnya dosa kecilnya diampuni oleh Allah dan dipersilahkan dia masuk ke dalam surga, dia langsung tanyakan dosa besarnya. Ya, dia tanyakan dosa
besarnya dengan anggapan kalau dosa kecil saya sudah diampuni bisa masuk surga, apalagi kalau dosa besar, berarti balasannya luar luar biasa. Jadi disinilah betul-betul firman Allah dalam Al-Mu'minun atau di ayat lain, memang kita manusia ini khuliqal insanu min ajal, suka tergesa-gesa, tidak pernah puas. Jadi ketika Allah mengampuni dosa kecilnya, jadi dosa besarnya itu pun langsung dia tanyakan kepada Allah. Pada saat kita menanyakan dosa besar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan dosa besarku ya Allah? Maka saat itu Allah tersenyum. Sampai Nabi mengatakan kepada sahabat yang mendengar hadis tersebut, seperti tersenyumnya kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya tentu di sini tidak sama senyum Allah. Tapi saat kalian mendengar hadis di bagaimana tergesa-gesanya orang ketika menanyakan tentang dosa besarnya, setelah dosanya diampuni, Allah tersenyum karena para sahabat pun sangat bahagia mendengar hadis itu dan tersenyum. Jadi maknanya hadis itu bukan menunjukkan senyum Allah dengan senyum kita bersama, bukan itu. Tapi di saat yang bersamaan. Begitulah sekalian ringkasan dari Yaumul Hisab. Sebenarnya bahasan cukup panjang, tapi kita ambil yang poin-poin besarnya saja. Dari beberapa nas-nas baik Quran atau hadis, di Yaumul Hisab nih sekalian, ada nanti segolongan manusia yang mereka itu tidak disiksa dan juga tidak dikoreksi, tidak dihisab. Artinya mereka langsung masuk ke dalam surga yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala sabiqati adzab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa apa lagi disiksa. Jadi langsung dari mahsyar langsung ke dalam surga. Dan ini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah menuturkan, kata Nabi, "Uridat alayya al-umam", pernah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka kulihatlah seorang nabi, bersamanya hanya beberapa orang saja. Jadi seorang nabi yang berdakwah tapi pengikutnya hanya hitungan jari. Kemudian kutengok juga ada seorang nabi, bersamanya satu atau dua orang lelaki. Jadi sangat sedikit pengikutnya. Bahkan ku tengok lagi, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, seorang nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Ya. Kemudian secara tiba-tiba dinampakkan kepadaku gumpalan yang hitam, kumpulan hitam dari kejauhan. Kemudian Nabi mengatakan, fazanantu annahum ummati, aku menduga mereka itu adalah umatku. Tapi Jibril mengatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, itu adalah Musa dan umatnya, itu bukan umatku. Maknanya dari hadis dikata para ulama, pengikut Musa itu jumlahnya luar biasa besarnya. Ya. Kayak seluruhnya dari Israel. Kemudian aku melihat lagi sawadun azim, ya, kelompok yang lebih besar dari apa yang kunampak. Dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, itulah baru umatmu. Jadi umat Nabi adalah umat yang paling terbanyak jumlahnya. Bersama umatmu ini, kata Jibril,
sab'una alfan, ada 70.000 orang. Ini dia, yadkhulul jannata bighairi hisabin, yang masuk surga tanpa hisab. Jadi dari yang banyak ini cuma 70.000. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita digolongkan kepada yang 70.000. Amin ya rabbal. Jadi 70.000 dari umat Nabi itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, ya, 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Nabi bangkit dari duduknya dan masuk ke biliknya. Dia tinggalkan sahabat. Kata Ibnu Abbas, fakhadhan nasu fi ulaik, maka orang-orang pun bertanya, siapa mereka itu, apa sifat mereka sehingga mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang mengatakan mungkin mereka itulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian lagi ada yang mengatakan mungkin mereka lah orang-orang yang begitu dia lahir langsung Islam, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Pokoknya semua sahabat yang mendengar ucapan Nabi itu, ya, menduga-duga, menduga-duga amalan-amalan mereka. Nah, jadi ketika mereka sibuk diskusi seperti itu, membincangkan siapa mereka, apa sifat mereka, maka Nabi pun keluar dari kamarnya. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka yang 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kata Nabi SAW, yang pertama mereka adalah alladzina la yastarqun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ruqyah itu ya? Bapak tahu ruqyah? Ruqyah itu, ya, mengusir penyakit dengan terapi Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ada orang kerasukan, diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, kita bacakan Quran ke sana. Atau ada orang kena sengatan kalajengking, kemudian kita ruqyah. Nah, itu namanya ruqyah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu hukumnya boleh, tapi tidak boleh, tapi tidak baik diminta. Maksudnya sepatutnya jangan kita minta. Kalaupun memang kita akan diruqyah, tapi diruqyah tanpa diminta, atau kita ruqyah sendiri. Itu satu sifat mereka. Yang kedua, wala yatatayyarun. Mereka ini tidak melakukan tatayyur. Tatayyur nih, Bapak sekalian, ini salah satu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, yang apabila mereka akan bepergian, karena tatayyur diambil dari kata ta'ir. Ta'ir itu kan burung. Mereka terbangkan burung di depan pintu rumahnya. Bila burung itu lurus terbangnya, maka perjalanan dilanjutkan. Tapi bila pergi ke kiri, ya, maka mereka bilang, ini sial, tidak mungkin kita lanjutkan perjalanan ini, pasti ada bahaya dan sebagainya. Jadi mereka sandarkan baik atau buruknya perjalanan mereka itu kepada burung. Mereka tidak sandarkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun, dan mereka juga tidak melakukan pengobatan dengan api. Ya, yaktawun nih, Pak, pengobatan dengan api maksudnya
dulu salah satu obat orang bila kena luka, ya, kalau bila apalagi luka atau luka parah, darah menetes terus misalnya, maka mereka panaskan besi, ya, besi panas. Nah, jadi kalau sudah panas betul, merah, nah, mereka tempelkan itu ke lukanya supaya berhenti darahnya. Nah, saya masih kecil dulu, saya tengok masih ada orang berobat seperti itu di kampung. Nah, itu namanya yaktahun. Hukumnya boleh tapi makruh. Nah, karena di situ terjadi ada penyiksaan diri sedikit. Dan yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Inilah dia sifat dari 70.000 dari umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu Bapak-Ibu sekalian yang ingin saya tambahkan tentang permasalahan hisab. Kemudian masalah selanjutnya yang akan kita lewati, ya, siapapun kita nanti, ya, di akhirat, setelah hari hisab, setelah perhitungan, ya, nanti kita akan lewati lagi namanya Yaumul Mizan. Itu hari pertimbangan, ya, di mana amalan-amalan kita itu ditimbang, sehingga timbangan di sini kata para ulama adalah timbangan hakiki. Betul ada neraca timbangan nanti di akhirat. Ada anak timbangannya. Nah, cuman yang diperdebatkan para ulama, bahwa di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu, ada yang mengatakan amal kita, dan ada yang mengatakan kita sendiri yang punya amal, dan ada yang mengatakan lembaran-lembaran yang kita terima di yaumul hisab. Ini ada 3 pendapat ulama, dan semua ini mempunyai dalil-dalil yang kuat. Salah satu dalil yang diangkat oleh para ulama kita sebagai hujjah bahwa amal-amal kita itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan tersebut dijadikan dia seperti benda. Nah, jadi pahala itu dia berupa benda. Nanti di sana ada anak-anak timbangan. Nah, misalnya pahala sholat, ini pendapat ulama. Pahala sholat nanti ditaruh dia di anak timbangan, kemudian di situ ada nanti batu timbangannya. Ini pendapat. Jadi kalau pahala sholat kita itu lebih berat, ya, dari batu yang Allah buat sebagai takarannya, maka inilah namanya amal apa? Amal yang tinggi, yang pahalanya besar. Sehingga pahala sholat dia itu lebih berat daripada ketetapan yang Allah buat. Jadi setiap amal-amal kita itu nanti ditimbang satu persatu. Amalan sholat kita, amalan puasa kita, semua itu ada neraca timbangannya. Ini dipahami para ulama ketika mereka mentafsirkan ayat dalam surah Al-Qari'ah, "Faman thaqulat mawazinuhu." Ya, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang lebih berat mawazinuhu, ya, timbangannya, maksudnya kebaikan dia dari batu yang memang Allah tetapkan itu, maka dia akan
akan hidup dalam kehidupan yang memuaskan. Itu kata Allah lewat pemahaman beberapa para ulama. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan yang ditimbang itu bukan amal, tapi yang ditimbang itu adalah yang beramal. Yang beramal siapa? Kitanya yang ditimbang. Ya, kitanya yang ditimbang oleh Allah. Ini pun dalilnya kuat. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nanti yu'ta birajulin, kata Nabi, akan didatangkan seseorang ya yang tinggi besar, gemuk, tapi ketika dia ditimbang, sayap nyamuk itu jauh lebih berat dari dia. Maknanya ini adalah orang yang tidak ada kebaikannya, badannya aja yang besar tapi tidak punya kebaikan. Jadi orang seperti ini nanti jadi akan ringan dia, bahkan dia lebih ringan daripada sayap nyamuk. Ini kata Nabi. Tapi nanti didatangkan juga seorang laki-laki yang kurus kering, kurang makan, betisnya kecil, sampai kata Nabi kalau dihembus angin pun bisa jatuh. Tapi orang seperti itu di hari kiamat nanti karena kebaikannya dia bisa lebih berat daripada Jabal Uhud. Ya. Dan ini dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan ketika orang menertawakan siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang sangat ceking, kurus. Pernah kelihatan betisnya, saking kecilnya betisnya, ditertawakan oleh para sahabat. Dan Nabi nampak. Nabi bilang, "Ma tadhakun? Apa yang kalian tertawakan?" "Betisnya ya Rasulullah, alangkah kecilnya," kata para sahabat. Apa kata Nabi SAW lewat sumpah? "Wallahi walladhi nafsi biyadi," kata Nabi, "demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, bahwa kedua betisnya itu nanti di akhirat akan lebih berat daripada Jabal Uhud itu," kata Nabi SAW. Nah, inilah dalil ulama yang mengatakan yang ditimbang itu adalah orangnya. Pendapat ketiga, yang akan ditimbang itu adalah lembaran-lembaran kita itu, lembaran-lembaran catatan-catatan kita itu. Sehingga para ulama kita menyimpulkan, karena semua ini mempunyai dalil yang kuat, punya dalil masing-masing, maka mereka meramu tiga pendapat tadi, bahwa kadang-kadang nanti amal kita yang ditimbang, kadang-kadang nanti kitanya yang ditimbang. Ya, ada saatnya nanti catatan-catatan kita itu yang akan ditimbang. Inilah kesimpulan para ulama kita seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pensyarah hadis-hadis Bukhari. Begitu dia mempunyai kesimpulan tentang Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Cuman Bapak sekalian, sebagai seorang mukmin yang percaya, yakin betul bahwa hari pertimbangan ini akan kita lewati masing-masing. Untuk memberatkan timbangan itu, kita harus cari amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita, amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita. Dan ini tentunya paling utama yang harus kita usahakan. Salah satu bentuk
apa keyakinan kita terhadap hari pertimbangan nanti. Jadi ada amalan-amalan yang memang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mudah dilakukan, tapi pahalanya luar biasa memberatkan timbangan. Mungkin di antara kita sudah banyak yang mengamalkannya. Salah satunya misalnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, bahwa kalimatani, ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dah apa? Alhamdulillah. Ada dua kata Nabi, dua kalimat, ya, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, ya, mudah kita ucapkan. Habibatani ila rahman, dan sangat disukai oleh yang Maha Rahman, yaitu Allah. Thaqilatani fil mizan, dan sangat memberatkan dalam timbangan. Itulah dia ucapan zikir kita, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini amalan mudah tapi memberatkan timbangan, dan ini bisa kita perbanyak, ya, merupakan satu zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, hatta dalam pekerjaan kita sekalipun. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dia zikrullah. Sebagai tambahan dalam masalah zikrullah ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dia ditanya dengan satu pertanyaan, yaitu dari makhluk Allah ini apa yang paling terkuat? Dia katakan bahwa aqwa junudillah, yang paling kuat dari makhluk Allah ini, dia bilang al-jibal. Apa jibal? Jibal apa? Gunung, ya. Jibal. Yang paling terkuat dari makhluk Allah ini adalah gunung, dia bilang. Tapi gunung pun, kalau dia mau dibelah, mau dikorek pakai apa, Pak? Dibelah pakai besi. Kalau begitu dia bilang bahwa besi lebih kuat dari gunung. Tapi besi pun kalah bila sudah berhadapan dengan apa? Dengan api. Kalau besi sudah terbakar merah, nah tinggal mau dibuat jadi apa? Mau kita bengkokkan kah, mau kita tajamkan kah, dan sebagainya. Kalau begitu, dari makhluk Allah yang paling kuat adalah api. Tapi api pun kalau sudah berhadapan dengan air. Jadi aku minum, Pak. Iya. Maknanya air lebih kuat dari api. Air lebih kuat dari api. Tapi air pun lemah bila sudah berhadapan dengan angin. Ya? Sebab dia diterbangkan ke atas menjadi awan, sehingga turun hujan. Kalau begitu angin lebih hebat dari air. Tapi
Tapi angin sekencang apapun manusia bisa berlindung darinya. Ya, datang angin, tutup jendela kereta, aman. Ya, berarti manusia lebih hebat dari angin. Ya. Tapi manusia kalau sudah kena ngantuk, dia lemah kan? Ya, dia lemah. Nah, tidak bisa dia kuasai dirinya. Apalagi kalau dalam kelas, ya kan? Iya. Kadang saya cepat. Setegar apapun dia datang dari rumah, kalau sudah datang rasa ngantuk berat. Ya. Mau kopi berapapun tidak akan bisa. Datang yang ngantuk. Yang ngantuk lebih kuat dari manusia. Iya. Subhanallah. Salah satu tanda bahwa ngantuk lebih kuat dari manusia, Quran. Kalau Bapak baca Quran Ali Imran, iya, di peperangan Uhud, Ali Imran kan berbicara tentang peperangan Uhud. Saat perang berkecamuk, ya, orang-orang Quraisy yang dipimpin Khalid sudah naik di Bukit Rumah. Ini lari dari pembahasan hari kiamat. Ustaz juga lari-lari, Pak. Kan mereka dipanah dari atas, sehingga kaum muslimin kacau balau. Tapi saat seperti itu pula Allah datangkan kepada mereka rasa ngantuk. Sampai kata Abu Talha, aku termasuk salah seorang yang mengalami itu. Kadang-kadang senjata itu jatuh. Itu dalam peperangan. Luar biasa ngantuk ini kan. Manusia akan lemah berhadapan dengannya. Apalagi kalau sudah sesudahnya apa itu? Tidur. Sesudah ngantuk tidur. Baik. Tapi sekuat apapun ngantuk dan tidur, mengalahkan manusia. Ada yang mengalahkannya. Apa juga? Susah hati. Orang yang sedang susah. Karena kata bahasa anak muda di Indonesia, orang yang sedang galau. Bahasa Facebook. Banyak pikiran. Ya kan? Banyak perangan kan susah hati. Banyak perangan kan susah hati. Tidak, memang dilanda kesusahan. Pikiran kacau. Bisa pikiran kacau. Iya. Besok waktunya bayar hutang, tapi belum ada duit uangnya untuk membayar. Malam itu tak akan bisa tidur deh. Ya, sengantuk apapun tadinya, tapi kalau sudah kacau pikiran. Banyak orang kadang-kadang sudah berjam-jam di atas bantal kepalanya nggak bisa tidur. Dalam bahasa agama disebut hammun. Kita sering berlindung diajari Nabi kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu dia. Jadi saya apapun ngantuk dikalahkan oleh kesusahan. Jadi apa yang mengalahkan kesusahan? Ini yang terakhir, Pak. Zikrullah. Kalau begitu tentara Allah yang paling kuat adalah zikrullah. Dan salah satu bentuk zikir kita itu yang kita sebutkan tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian amalan berikutnya yang akan memberatkan timbangan adalah akhlakul karimah.
akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda, Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi, sesungguhnya amal yang paling berat diletakkan di timbangan seseorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Dan Allah sangat membenci orang yang berkata kotor. Jadi ada pepatah Arab, al-adabu fauqal ilmi, bahwa sopan santun, akhlak itu di atas ilmu. Makanya dulu para ulama sebelum mereka belajar kepada ulama untuk menimba ilmunya, terlebih dahulu mereka belajar akhlaknya. Karena tidak ada gunanya ilmu kalau orang yang berilmu tidak berakhlak. Tapi orang yang tidak berilmu tapi berakhlak, dia akan terhormat. Itu dia. Kemudian kata Nabi juga bahwa at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah bahagian dari iman, bahkan separuh iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi. Zikir alhamdulillah itu, ucapan alhamdulillah itu, ini akan bisa memenuhkan timbangan. Bahkan ditambah Nabi lagi, alhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhkan antara langit dan bumi. Jadi ini juga satu amalan yang mudah kita lakukan, tapi bisa memperberat timbangan sekalian. Jadi amalan-amalan yang macam inilah yang harus kita kejar. Mudah, tapi pahalanya luar biasa. Dari sholat sunat yang sangat Nabi jaga, artinya Nabi tidak pernah tinggalkan, yaitu sholat qabliyah subuh. Ya, sholat sunat qabliyah subuh. Kata Nabi SAW, rak'atai al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu, sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, pahalanya, Pak. Amalan-amalan yang macam inilah ya, yang kita harus perbanyak. Pertama, kita bilang dia mudah kita lakukan, tapi timbangannya sangat berat dirasakan nanti pada hari kiamat. Inilah dia sekilas tentang yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Makanya sekalian, saat inilah atau di usia di sisa-sisa umur kita inilah kesempatan kita untuk memperbanyak itu semua, ya, dengan amalan-amalan pilihan yang kita sudah jelaskan tadi, dengan harapan ya ketika kita berjumpa dengan Allah, maka kita akan membawa ya segudang kebaikan, walau kelihatan kecil, tapi dia akan memberatkan di dalam timbangan kita, insyaallah. Saya kira untuk malam ini saya ingin sampai di situ saja, Bapak sekalian. Yang mudah-mudahan insyaallah ya yang sedikit ini bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan insyaallah.
mengingat ya waktu subuh cepat, ya kan? Nah, dan sekarang sudah jam 10, saya kira sudah patut kita selesaikan bahasan ini. Insyaallah kita sambung dia di waktu-waktu yang akan datang. Karena kalaupun panjang-panjang kita di sini, tapi besok subuh terlambat, nah, itu kurang baik juga kan. Tapi yang sedikit ini bisa kita amalkan, dan subuh besok kita bisa tetap berjamaah di masjid. Tentu ini amalan yang sangat luar biasa, insyaallah. Dan semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, dimudahkan melakukan kebaikan. Barang siapa yang sakit disehatkan, yang galau ya ditenangkan, ya. Itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh Ustaz tolong jelaskan yang 70.000 golongan yang masuk syurga kami hisab tadi, yang mereka itu merupakan orang yang tidak meruqyah dengan ayat Al-Quran. Boleh jelaskan itu Ustaz? Maksudnya apa yang saya faham, kita berobat, beramal dengan ayat Al-Quran. Adakah yang ini dimasukkan? Maksudnya kata-kata Nabi, humul ladzina la yastarqun, ya, mereka-mereka yang tidak minta diruqyah. Maknanya mereka-mereka yang tidak meminta dibacakan Al-Quran kepadanya ketika sakit. Bukan meruqyah, ya, beda meruqyah dengan minta di ruqyah. Sakit sedikit pergelangan tangan, jemput Ustaz, tolong bacakan dulu ayat, dibacakan. Itu namanya minta di ruqyah. Yang meminta ini Pak yang masalah. Tapi kalau kita di ruqyah tanpa diminta, itu tak ada masalah. Kenapa begitu? Kata para ulama, kebiasaannya orang yang minta diruqyah, ya, ketawakkalannya itu sedikit berkurang, ya, sehingga kata para ulama yunafi kamal tauhid, dia akan menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Karena ruqyah ini nyata Pak, jelas. Dia bukan macam Panadol kan. Kita makan dia, nanti setelah 1 jam baru hilang sakit kepala. Kalau ini enggak, begitu dibacakan saat itu bisa kelihatan. Ya kan? Kalau berkali-kali, ini bisa merubah hati. Hatta Al-Quran sekalipun yang dibaca itu. Ya. Misalnya Pak, ada orang yang kerasukan, ya kan, kemasukan jin, diganggu oleh jin. Begitu kita ruqyah, ya, langsung dia menjerit, ampun, dia bilang. Tidak berapa lama dia keluar. Di sini inilah kita bilang, ya, karena cepatnya, ya, kita bilang yang kalamullah itu, ya, inilah yang ditakutkan bisa merusak hati orang. Yang kadang-kadang, ya, ini pengalaman Pak, pada mereka yang meruqyah itu,
Jadi bukan Qur'annya itu lagi yang yang menjadi keyakinan mereka, tapi orang yang meruqyahnya. Oke. Ya, ustadz yang meruqyahnya. Sehingga supaya jangan terjadi itu, maka Nabi mengucapkan pertama kali sifat mereka yang 70.000 itu adalah humul ladzina la yastarqun, mereka yang memang tidak minta diruqyah untuk menjaga hatinya biar tetap tawakal kepada Allah itu tidak ternoda sedikit pun. Sebab kita bilang ruqyah ini bisa sekurang-kurangnya merubah hati. Tapi kita bilang yang minta diruqyah itu bahasanya ya. Walau ada riwayat humul ladzina la yarqun, mereka yang tidak meruqyah, tapi ini riwayat ini dhaif. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada banyak sahabat supaya meruqyah sahabat-sahabat lain yang sedang sakit. Tapi yang yang kuat riwayat mengatakan adalah mereka yang tidak memintanya. Rasulullah pernah diruqyah, tapi Nabi tidak minta. Ketika Aisyah sudah tidak kuat melihat bagaimana Nabi menahankan rasa sakit yang dia derita saat itu, kemudian Nabi membaca ayat-ayat ruqyah. Aisyah membaca ayat-ayat ruqyah, kemudian dia pegang tangan Nabi dan dia poleskanlah tangan Nabi itu ke tubuhnya yang Nabi rasakan sakit. Jadi menunjukkan bahwa orang diruqyah kalau tidak diminta ini tidak ada masalah terhadap hadis. Itu dia. Kira-kira. Silakan. Ada orang yang masih melakukan maksiat setelah pulang dari umrah atau haji. Adakah tanda umrah dan haji tidak mabrur? Adakah dia perlu mengulangi hajinya setelah bertaubat? Ya. Ada orang pulang dari haji atau dari umrah, tidak mesti dari haji atau dari umrah, pulang dari masjid pun tidak mesti harus pulang dari pengajian nih ya. Kemudian langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tanda kalau amalanku ya, kalau ke haji atau ke umrah, salah satu tanda tidak mabrur. Walau kewajiban dia sah, haji dia sah, umrah dia sah, puasa dia full. Tapi begitu selesai Ramadan, balik kebiasaan lama itu terulang. Ini menunjukkan tanda-tanda kata para ulama bahwa amalan kita itu tidak berterima. Ya. Dalilnya ayat yang ada di dalam surah Al-Lail. Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini fasanuyassiruhu lil yusra itu. Kata Allah, fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberi, wattaqa dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia benarkan yang husna, maksudnya surga atau kalimat la ilaha illallah dan sebagainya, maka balasannya fasanu yassiruhu lil yusra, artinya maka akan kami permudah dia menempuh jalan yang mudah. Apa maksudnya ini? Kata ahli tafsir, salah satu tanda amalan berterima di sisi Allah, setelah amalan itu kita lakukan, dipermudah kita mengamalkan amalan lain. Kira? Setelah kita pulang selesai dari sholat fardu kita,
sangat mudah bagi kita untuk ba'diyah. Nah, seperti itu. Kita tunaikan zakat kita, sedekah kita pun bertambah. Kita tunaikan haji kita, zuhud kita kepada dunia pun kelihatan. Nah, ini tanda-tanda bahwa ibadah itu berterima di sisi Allah. Tapi apabila selesai orang beribadah, tapi keadaan dia lebih buruk setelah ibadah itu, ini pertanda ada yang salah dengan ibadahnya. Ya, ada yang salah dengan ibadahnya. Nah, begitu selesai umrah, nah, yang tadinya di umrah menutup aurat dengan ketat, tapi pulang dari sana kembali dan sebagainya. Ini pertanda ada yang tidak beres dalam ibadahnya. Nah, karena itu ini harus menjadi perhatian kita. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia bilang, kalaulah aku tahu, dia bilang, satu wajah dari sholatku itu diterima oleh Allah, maka aku tidak akan susah hati lagi sholat malam panjang-panjang, tidak akan lagi banyak berinfak. Ya, satu aja dari sholat itu diterima oleh Allah, itu sudah menyenangkan hatiku, tidak perlu aku memperbanyak yang lain. Nah, ditanya para sahabat, kenapa seperti itu ya Amirul Mukminin? Apa kata Ali? Bukankah Allah mengatakan dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Karena bila satu saja sholatku itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti aku pertanda dimasukkan kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dan salah satu kita bilang tanda amalan itu berterima di sisi Allah, dipermudah kita beribadah dengan ibadah yang lain. Nah, jadi itu dia tandanya, Pak. Cuman bagi mereka yang haji atau umrah, bila sesudah haji umrah mereka itu tidak ada tanda-tanda mereka semakin baik, apakah mereka perlu mengulang umrahnya atau hajinya? Perlu. Tapi haji dan umrah di sini, kalau haji dia bukan haji wajib, tapi dia haji sunnah. Karena haji yang wajib cuma sekali. Nah, cuma kalau dia memang mau merubah ya dirinya, ya dengan kesadaran apa kita bilang, dia tengok dia merubah dari sikapnya, dari ibadahnya, nah, setelah pulang haji, maka maknanya dia perlu kesana kali, ya, dan dia usahakan, karena salah satu tempat yang bisa merubah kita dari ibadah-ibadah yang ada adalah haji dan umrah. Ya, sebab kita berada di tempat yang suci, mengamalkan amalan yang suci, di rumah yang suci, ya setidaknya atau sepatutnya ya keluar dari sana menjadi suci. Nah, itu dia Allah. Yaumul Nidai, solat sunat qabliyah fajar. Iya. Apakah status hadis solat sunat selepas fajar? Solat sunat Sunat qabliyah tapi tak sempat nak buat. Jadi orang dah solat fajar. Solat sunnah ya yang luput dari kita, artinya tidak sempat kita kerjakan, sudah qomat, ya, sudah qomat di masjid, kita baru datang dan kita belum sholat sunnah fajar. Kita amalkan hadis bahwa la salata ba'dal iqamah, tidak ada sholat apapun setelah iqamah kecuali sholat fardu. Nah, karena itu
Bila kita datang ke masjid dan sudah qomat, maka langsung kita mengikut imam, bertakbiratul ihram bersama imam. Jangan seperti kebanyakan orang buat di masjid, sudah qomat muadzin karena dia belum sholat qabliyah, pergi dia ke pojokan masjid dan dia cepat-cepat sholat di sana, sehingga luput darinya takbiratul ihram bersama imam. Dan dia menyalahi hadis Nabi. Nabi mengatakan tidak ada sholat setelah qomat kecuali sholat fardu. Dan bila sholat apapun dia yang memang terus menjadi rutinitas kita, tidak pernah kita tinggalkan, bahkan kita sangat menjaganya, tahu-tahu ya tak sempat kita lakukan karena alasan ini dan itu, ya. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, mereka yang menjaga satu ibadah kemudian terluput, maknanya tak sempat dia lakukan karena alasan-alasan syar'i, maka dia insyaallah akan dapat pahala, ya, yang sempurna walaupun dia tidak melakukannya. Cuman dalam sholat sunnah yang seperti ini, ya, bahwa semua ulama mengatakan boleh sholat sunnah itu kita qadha, ya, sholat sunnah boleh kita qadha, seperti sholat sunnah rawatib itu, apalagi qabliyah subuh, itu boleh kita qadha. Adapun dalil ya masalah dibolehkan di qadha atau tidak itu banyak. Seperti Nabi SAW pernah dia mengqadha ba'diyah zuhurnya itu di waktu asar, sehingga Nabi Aisyah atau Maimunah antara itulah menyuruh budak wanita hamba sahaya, ya, menghampiri Nabi yang sedang sholat. Setelah Nabi kembali dari sholat asar dari masjid, masuk dia ke kamar, kemudian dia sholat di sana. Ummu Salamah atau Maimunah atau Aisyah antara yang tiga ini heran, ini Nabi sholat apa? Bukankah dia sudah sholat asar? Karena sholat asar kan tidak ada sholat sunnah, apalagi di waktu tahrim. Maka disuruhlah hamba sahaya tadi mendekati Nabi. Tapi Nabi memberi isyarat biar dia menjauh. Aisyah menduga mungkin Nabi lupa, ya kan? Tapi Nabi memberi isyarat dia baru menjauh biar Nabi bisa sholat. Akhirnya mereka biarkan. Setelah Nabi sabar, baru ditanya, ya Rasulullah, kata hamba saya tadi itu, apakah kau lupa? Atau kalau tidak lupa ini sholat apa? Bukankah tidak ada sholat di sesudah asar? Apa kata Nabi SAW? Ini adalah ba'diyah zuhur yang tertinggal, tidak sempat saya lakukan karena tamu, ya, ada tamu yang datang, tamu pemerintah, tamu kerajaan istilahnya, sehingga sekian panjangnya obrolan sehingga saya tidak sempat ba'diyah tadi, maka inilah gantinya. Dari sini kata para ulama bahwa sholat sunnah boleh dia diqadha, terutama sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi seperti qabliyah subuh. Jadi kalau sudah azan ya di masjid kita baru datang, maka sholatnya bersama imam. Yang ada perbedaan kapan kita mengqadhanya, ya. Waktu yang tepat bagi kita mengqadhanya kapan? Sebagian ulama mengatakan diqadha dia hatta di waktu-waktu terlarang sekalipun. Jadi begitu kita selesai sholat subuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita berdiri, kita ganti sholat, kita qadha qabliyah kita tadi. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, jangan diqadha dia di waktu terlarang itu, tapi qadha dia nanti setelah terbit matahari. Ini lebih baik, sebab kita terhindar dari larangan Nabi bahwa tidak ada sholat di sesudah subuh dan tidak ada sholat di sesudah asar. Itu dia masalah ini. Qabliyah zuhur, yang mana lebih afdal ataupun lebih tepat, hadis daripada Aisyah ataupun
Kedua-dua ini, Pak, kedua-dua riwayat ini adalah riwayat sahih yang diistilahkan para ulama at-tanawwu fil ibadah. Maksud tanawwu fil ibadah, variasi dalam ibadah. Maknanya kedua riwayat ini harus kita amalkan. Ya, kadang kita 2 rakaat qabliyah zuhurnya, kadang 4. Ya, tapi kedua riwayat itu harus kita amalkan. Mau 4, kadang-kadang sempat 4, kadang 2, seperti itu. Ya, jangan kita amalkan satu, yang satu tidak. Ini namanya tanawwu fil ibadah, dan itu perlu supaya tidak muncul kejenuhan, kebosanan, atau ketika kita futur sekalipun, jangan tinggal yang 2. Kalau lagi semangat bikin 4, begitu. Jadi dalam ibadah ini pun ada variasi. Jadi banyaknya riwayat yang diceritakan para sahabat tentang ibadah Nabi ini menunjukkan kita contoh dia. Ya, kadang-kadang riwayat ini kita pakai pada hari ini, riwayat yang itu kita pakai untuk besok. Karena dengan seperti itu akan ada kita bilang variasi untuk membangun semangat. Jadi tidak monoton. Karena kalau kita, Pak, sekalipun favorit kita rendang, kalau itu tiap hari, ya bosan juga kan? Iya. Sarapan pagi rendang, makan siang rendang, makan malam rendang. Dengan alasan makanan favorit. Ya, tidak begitu. Tetap aja jenuh. Bahkan seperti saya sampaikan, kalau ada istri kita terus menerus mempersiapkan makanan favorit kita, tapi itu tiap hari, bisa-bisa kita cari kawannya. Iya. Kawannya. Baik. Pertanyaan lain, Pak? Ibu-ibu? Diam tandanya pulang. Yes. Sampai di sini kita. Ya, sudah 10.15. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.